Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria, NPM 09110580421096, Prodi Administrasi Publik, kelas B semester 6. Baik, perbandingan administrasi negara. Pada tahun 1947, administrasi perbandingan mulai dipelajari tetapi masih bagian dari ilmu pemerintahan. Untuk ciri-ciri ilmu perbandingan administrasi sebagai disiplin ilmu adalah: 1. Memiliki konsep-konsep yang kebenarannya universal. 2. Dapat diteliti secara ilmiah. 3. Dapat diterapkan dalam kehidupan. 4. Dapat diuji realitasinya. 5. Dapat dikembangkan dengan pendekatan dialektif. 6. Dapat digeneralisasi. Dan 7. Objektif. Baik, secara sistematis adalah sebagai berikut. 1. Ilmu-ilmu sosial sebagai disiplin ilmu. 2. Ilmu administrasi sebagai cabang. 3. Ilmu administrasi negara sebagai ranting. Dan 4. Ilmu perbandingan administrasi negara sebagai daun. Mengapa mempelajari konstitusi? Sejak manusia bekerja sama mengangkut bulu, maka sejak saat itu administrasi atau pemerintahan, sejak manusia bekerja sama mendirikan suatu negara, maka sejak itu pemerintahan. Mengapa pelajaran pemerintahan? Pemerintahan itu bekerja dengan perasaan kekuasaan, persoalan politik, maka memahami perbandingan politik adalah suatu yang relevan dengan pemerintahan, apalagi secara filosofis. Pemerintahan itu berawal dari ilmu politik. Mengapa mempelajari administrasi? Administrasi adalah kerjasama secara fungsional berlangsung dalam kerangka manajemen. Perbedaannya, jika pada manajemen itu lebih didekati dari bawah atau pengarahan dari bawah, sedangkan pada administrasi lebih dikenakan pada influencing atau kekuasaan atas. Kegiatan-kegiatan secara fungsional itulah yang akan dibandingkan. Ada 5 pendekatan, yaitu filsafat, politik, sistem, administrasi, birokrasi, dan konstitusi. Pendekatan filsafat dipahami dari isme-isme tentang hak asasi manusia yang memegang 2 isme besar, yaitu isme liberalisme dan komunisme. Filsafat isme dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat. Pendekatan politik menempatkan kedudukan administrasi pemerintahan sebagai alat mempertahankan kekuasaan pada setiap negara di dunia. Ingat Orde Baru. Pendekatan sistem menempatkan pemerintahan dalam suatu totalitas di mana ia berada di dalam integritas sistem lainnya dalam suatu kesatuan sistem nasional, sebagaimana tentunya harus juga dilihat bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Pendekatan administrasi dan konstitusi melihat administrasi negara dalam pelaksanaannya, fungsinya pada kehidupan negara-negara pada setiap negara. Hal ini akan terkait dengan konstitusi setiap negara. Pendekatan birokrasi memahami pemerintahan dari negara-negara di dunia, dari organisasi aparatur pemerintahan, apakah organisasi ini di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi yang netral dalam model-model bagaimana yang berlaku di dunia. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.